Halo semua, apa kabar? Kali ini kita akan bahas 5 kisah orang cerdas yang bernasib malang. Manusia dengan otak brilian selalu membuat kagum banyak orang, karena kebanyakan orang dengan otak cerdas memiliki masa depan yang cerah dan hidup bergelimang harta karena temuannya atau karya dan kontribusinya yang dihargai sangat mahal. Kebanyakan dari mereka pun menjadi populer di masyarakat. Namun sayangnya, ada beberapa orang dengan otak yang jenius bernasib malang. Hal itu terjadi karena sejumlah faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, William Sidis. William James Sidis adalah anak ajaib Amerika. Dia diketahui memiliki IQ yang jauh lebih tinggi dari Albert Einstein. Jika penemu teori relativitas itu memiliki IQ 160, Sidis mencapai 200-300. Sidis sudah bisa membaca pada usia 2 tahun dan mengetik huruf di mesin ketik menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Pada usia 5 tahun, dia bisa membuat risalah tentang anatomi. Di usia 6 tahun, Sidis berhasil lulus sekolah dasar dalam waktu 6 bulan. Usia 8 tahun, dia mengembangkan tabel logaritma baru. Setahun setelah itu, ayahnya mendaftarkannya ke Universitas Harvard. Namun karena dinilai belum dewasa secara emosional, Sidis yang punya otak cerdas baru diterima pada usia 11 tahun. Dan pada saat itu, dia tetap menjadi mahasiswa termuda di kampus tersebut. Pada tahun 1910, William yang berusia 12 tahun memberikan kuliah tentang jasad 4 dimensi di hadapan profesor dan mahasiswa matematika tingkat akhir di Universitas Harvard. Dia lulus kuliah pada usia 16 tahun dengan predikat cum laude. Sayangnya, dia mengalami tekanan dan frustasi hingga tidak pernah menyelesaikan studi berikutnya. Sidis memilih menjauh dari keluarganya dan rekan-rekannya. Dia beberapa kali pindah kerja demi menghindari sorotan. Setelah lama menghilang, dia ditemukan di sebuah pemukiman kumuh di Boston. Dia mengaku telah menjadi orang biasa dan tidak lagi memiliki otak jenius. Pada tahun 1944, Sidis yang dalam keadaan miskin dan pengangguran meninggal di usia 46 tahun karena pendarahan otak. Yang kedua, Nikola Tesla. Nikola Tesla yang diperkirakan memiliki IQ di antara 160-310, lahir saat terjadi badai petir pada musim panas tahun 1856 di Serbia. Saat sekolah, dia memiliki kemampuan luar biasa di bidang matematika dan merupakan pelajar berprestasi. Sayangnya, Tesla tidak menyelesaikan kuliahnya dan memilih hijrah ke Amerika Serikat untuk bekerja di perusahaan Thomas Alva Edison. Namun dia hanya bekerja selama 6 bulan di sana. Pada perkembangan berikutnya, Edison menjadi kompetitornya. Tesla merupakan penemu listrik arus bolak-balik, sedangkan Edison penemu arus searah. Sepanjang hidupnya, dia diperkirakan memiliki 300 paten, mengembangkan teknologi yang mendasari komunikasi nirkabel jarak jauh, dan diklaim telah mengembangkan senjata super yang bisa mengakhiri perang. Tesla yang memiliki minat besar pada listrik, bahkan rela menggunakan semua uangnya untuk menciptakan tenaga listrik yang aman bagi masyarakat. Dia menyukai teknologi dan apapun dilakukannya. Tesla akan rela kehilangan uang untuk membantu masyarakat. Sayangnya, tanpa memiliki uang dan tabungan, Tesla berpindah-pindah tempat serta meninggalkan sejumlah utang di masa tuanya. Dia tinggal di sebuah hotel di New York yang disewanya dan dibayari oleh salah satu mitra bisnis yang dahulu, yaitu George Westinghouse. Fisikawan yang tinggal sendirian ini tutup usia pada umur 86 tahun tanpa uang sepeser pun pada tahun 1943. Yang ketiga, Nathan Leopold. Leopold lahir di Chicago pada tahun 1904 dan memiliki IQ 200. Dia yang lahir dari keluarga yang kaya mengucapkan kata-kata pertama pada usia 4 bulan. Namun kecerdasannya membuat kesulitan berteman. Dia pun mengalami intimidasi dari teman-temannya di sekolah negeri. Akhirnya dia pindah ke sekolah swasta elit di Chicago. Kemudian pada tahun 1920 dia kuliah di Universitas Chicago pada usia 15 tahun dan lulus dengan pujian pada Maret 1923.
Dikutip dari biografi, dia melanjutkan studi pasca sarjana di kampus tersebut. Di kampus itu, dia memiliki teman dekat bernama Richard Loeb. Sayangnya, Loeb membawa pengaruh buruk pada Leopold. Dia melibatkan dan memanfaatkan kecerdasan Leopold dalam sejumlah tindakan kriminal yang dilakukannya. Pada Mei tahun 1924, mereka melakukan pembunuhan berencana terhadap remaja 14 tahun. Kejahatan tersebut berhasil terbongkar dan keduanya dihukum seumur hidup. Loeb meninggal di penjara pada tahun 1936, sementara Leopold mendapat pembebasan bersyarat pada Maret 1958. Dia pun memilih pindah ke Puerto Rico dan menjadi dosen matematika di Universitas Puerto Rico dan menerbitkan buku ornitologis. Pada tahun 1961, dia menikahi wanita Amerika bernama Trudy Feldman. Namun 10 tahun kemudian, pada 30 Agustus 1971, Leopold meninggal karena serangan jantung terkait diabetes di usia 67 tahun. Yang keempat, Marie Curie. Marie Curie adalah seorang ahli fisika dan kimia kelahiran Polandia. Dia diperkirakan memiliki IQ 180-200. Dikutip dari BBC, Curie adalah anak seorang guru yang lahir pada 7 November 1867. Dia belajar fisika dan matematika di Sorbonne. Dia melakukan penelitian radioaktivitas yang punya peran penting dalam pengembangan sinar X untuk pembedahan. Penelitian itu dilakukan bersama dengan fisikawan asal Jerman dan Prancis. Sementara pada Juli 1898, dia mengumumkan penemuan unsur kimia baru polonium dan pada penghujung tahun mereka menemukan radium. Atas temuannya, dia diganjar penghargaan Nobel bidang fisika pada tahun 1903. 8 tahun kemudian, pada tahun 2011, dia kembali mendapat Nobel di bidang kimia. Selain menjadi wanita pertama pemenang Nobel, Curie juga orang pertama yang memenangkan 2 Nobelis sekaligus. Curie juga orang pertama yang memenangkan 2 Nobel sekaligus. Di tengah kesuksesannya, dia mendapat tantangan hebat dari para ilmuwan di Prancis dan tidak pernah mendapatkan keuntungan finansial secara signifikan dari temuannya. Pada akhir 1920-an, kesehatannya memburuk dan meninggal pada 4 Juli 1943 karena leukemia yang disebabkan paparan radiasi energi tingkat tinggi dari penelitiannya. Yang kelima, Ettore Majorana. Majorana adalah ahli fisika teoritis asal Italia yang diperkirakan memiliki IQ 183-200. Penelitiannya fokus pada massa neutron, partikel subatomik yang tidak bermuatan ataupun netral. Dikutip dari Business Insider, Majorana merupakan profesor fisika teoritis di Universitas Napoli. Dia menjadi profesor penuh waktu di universitas itu tanpa mengikuti ujian karena kemampuannya yang luar biasa dalam bidang fisika teoritis. Namun setahun setelah menjadi profesor di Universitas Napoli, dia menghilang secara misterius dalam perjalanan menggunakan kapal laut dari Palermo ke Napoli pada 25 Maret 1938. Meskipun sejumlah penyelidikan dilakukan, keberadaannya tidak pernah ditemukan dan nasibnya tidak diketahui. Banyak spekulasi tentang hilangnya Majorana. Ada yang menyebut dia memilih menghilang karena dipaksa membuat atom, tapi ada spekulasi menyebutkan bahwa dia bunuh diri, diculik, dan dibunuh. Namun semuanya masih misteri sampai saat ini. Jadi itulah kisah 5 orang jenius yang bernasib malang. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!